resep supaya si raja ini, salah satu resep lagi, supaya dia kokoh, apa resepnya? Karena itu sesungguhnya obat yang paling mujarab. Obat itu gampang banget, beneran. Obat buat jasadnya ya. Kenapa? Ya, ini kunci kesehatan ya. Tadi kan kuncinya udah jelas tuh, imannya, jiwanya, jasadnya, urutannya begitu. Ya. Berarti ada kalanya kalau kita pakai rumusnya Imam Ghazali tadi jemaah sekalian, ada kalanya akal itu harus tunduk. Ya. Misal akal. Kalau Anda mau percaya dengan Zaidul Akbar, misal, atau siapalah gitu kan, maka percayanya Anda ini ya mungkin harus melihat bahwa Zaidul Akbar itu ada. Kan akal begitu. Ini benar kan Zaidul Akbar itu ada? Saya udah tengok dia, saya udah lihat dia, benar itu orangnya ada. Gitu kan, baru percaya kan? Akalnya begitu. Itu benar tuh Zaidul Akbar, bikin video banyak, ada di YouTube saya itu ada sekitar hampir 1000 kayaknya video. Banyak loh itu. Anda dapat pahala kan itu. Ya, menghadiri kajiannya. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah kita bisa percaya tanpa melihat? Kalau babnya di iman bisa. Kita nggak pernah lihat Rasulullah loh. Betul? Kita nggak pernah lihat Allah. Kita nggak pernah lihat surga. Waliyauzubillah, neraka juga nggak pernah lihat. Kita nggak bisa lihat malaikat. Itu kan? Kita nggak bisa lihat nabi-nabi. Tapi sekarang saya tanya, Anda percaya? Akal taruh. Itu maksudnya. Ini cara kita mendidik raja supaya kokoh. Nafsu. Tadi siapa dia? Tentara kan? Tentara. Lihat. Kalau sudah bicaranya iman, raja itu penasehatnya benar iman, yang terjadi kokoh banget dia. Saya kasih tahu sama Anda atau kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih apa? Oh, makan. Pasti makan. Apalagi enak kan? Mau sehat mau enggak urusan belakangan lah. Gitu. Kira-kira mulai hari ini Anda mau berubah nggak sih? Berubah lah ya. Sebagian mungkin sudah mulai hidup sehat kali ya. Kayaknya ya, karena kalau orang sehat itu biasanya wajahnya berseri-seri, nggak usah pergi ke klinik kecantikan. Ya, Anda pijit-pijit aja begini kan, banyak-banyak senyum, baik senyum sendiri atau senyum sama orang lain sama efeknya. Ya. Makanya coba lihat bapak-bapak itu. Yang saya pernah baca ada satu video, satu video ada seorang wanita, dia nanya, ini kenapa suamiku kok lebih tampak glowing padahal yang perawatan aku? Nah gitu kan. Kenapa? Ya karena ya laki-laki itu kan hidupnya easy going aja lah. Nggak semua dipikirin kayak perempuan. Itu fitrahnya Anda. Ya. Nah, dibeli pilihan makan sama tidak makan. Pasti makan, apalagi makannya enak, sehat, nikmat, lezat segala macam. Tapi, nah lihat, hawa nafsunya pengen makan, tapi Tuhannya bilang apa? Kutiba alaikumusiyam. Enak mana puasa sama nggak puasa? Enak kan nggak puasa, tapi Tuhannya bilang puasa. Oh, manut kami ya Allah, manut. Gitu. Jadi ketika sudah mengerti di ranah ini, Anda nanti minum madu itu, nanti jadi mindful drinking. Mindful drinking. Kenapa? Anda akan mikir, ini subhanallah ya, madu ini makhluk yang dapat wahyu. Iya kan? Kan lebah itu dapat wahyu, wa'auha kata Allah kan, dan kami wahyukan kepada lebah-lebah itu kata Allah. Jadi dia bukan makhluk sembarangan. Subhanallah. Terus di ayat itu di surat An-Nahl itu Allah bilang apa lagi? Dan di dalamnya kami jadikan kesembuhan bagi manusia. Inilah ruhnya. Jadi umat Islam itu, muslim mukmin itu,
Kalau sudah tahu filosofi, ada ruhnya, sesuatu itu akan bernilai luar biasa dalam perspektif imannya dia. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, keceriaan segala macam, dan perlahan-lahan emosi yang membebani jiwanya akan dihilangkan Allah dengan syariat tadi. Ya. Gitu ya. Jadi tadi akal, kemudian tentara, ya. Maka kalau sudah kayak begini, rajanya benar-benar berkuasa. Kalau raja berkuasa, dia akan ngomong apa? Asyidda'u alal kufar, ruhama ubainahum. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu asyidda'u alal kufar. Orang-orang yang bersama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam asyidda'u alal kufar. Dia tegas terhadap kemungkaran. Ruhama ubainahum, dan berkasih sayang dengan mereka. Berarti gitu. Resep supaya si raja ini, salah satu resep lagi supaya dia kokoh, apa resepnya? Tegas terhadap kemungkaran, kekufuran. Kekufuran itu bukan kafir doang gitu. Ruhama ubainahum. Maka kalau sudah masuk ruhama ubainahum, maka berkasih sayanglah di antara kalian, karena itu sesungguhnya obat yang paling mujarab buat raja supaya dia bisa berkarya. Kita kini manusia ini diciptakan Allah dengan segala kelakuan kita ini, masih Allah ampuni. Karena apa? Karena cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Bumi ini diciptakan Allah karena sayangnya Allah sama kita. Berarti kalau kita mau merasa dicintai Allah, caranya gimana? Terakhir mungkin. Bagaimana? Enak nggak merasa dicintai? Oh enak. Kalau bahasa itu feel being loved. Merasa dicintai itu Masya Allah indah banget. Tiap hari itu berbunga-bunga. Berbunga-bunga loh, kayak dulu nikah gitu kan. Ketemu hari pertama. Kan bahagia banget. Setelah 40 tahun beda kan rasanya kan. Karena kalau sudah babnya tentang nikah, nanti bukan cerita cinta dan sayang lagi, tapi kita akan menikahi karakter. Itu. Jadi bersabar aja. Kalau agak-agak berantakan sedikit, ya berantakan apa aja, sabar aja lah. Ya, nggak usah terlalu dipikirin. Nanti mati juga kok. Ya kan? Itu resep paling mudah. Nanti mati juga, dunia akan berakhir, tenang aja. Kalau Anda merasa ujian Anda terlalu berat, tenang aja, pasti ada kiamat selesai itu ujian. Gitu. Supaya kan susah hati. Saya kadang-kadang ya Allah, masalah recehnya minta ampun gitu kan. Sampai bikin badan yang kurus. La haula wala quwata illa billah. Di depan dia ada makanan-makanan baik, makanan sehat, segala macam gitu kan. Ya. Jadi ini terakhir. Dari tadi terakhir terus, nggak kelar-kelar. Apa tadi saya bilang? Kul in kuntum. Katakanlah, kata Allah kan ngomong sama Nabi itu kan. Tuhibbunallah. Sekarang saya tanya, Anda mencintai Allah nggak? Benar? Oke, saya anggap benar lah. Ya Allah ishad, saksikan ya Allah kami mencintai Engkau. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kata Nabi, kalau engkau benar-benar mau mencintai Allah atau mencintai Allah, kata Nabi, kata Allah apa? Fattabi'uni, ikutinlah aku, Rasulullah maksudnya. Oke. Kalau kau benar-benar mencintai Allah, caranya gimana? Fattabi'uni, ikutin aku. Berarti ngikutin Nabi itu apa? Semuanya, sunahnya ya. Cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara sikat giginya, cara semua diikutin. Apa yang terjadi? Ini keren. You will be loved. Anda akan dicintai. Apa kalimat Allah setelahnya? Yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah itu apa? Anda akan dicintai Allah. Wih, mantap ini. Asik loh. Kalau kita sudah dicintai sama Allah tuh, asik gak asik? Apapun yang kita pengen,
Kalau bab tentang dunia, pasti dikasih. Orang dicintai kok. Dan cinta itu bukan melulu berkaitan dengan dikasih atau tidak dikasih. Bisa jadi tidak dikasih karena itulah bentuk cintanya Allah. Yuhibbukumullah, apa yang terjadi? Kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutin aku. Yuhibbukumullah, nanti lihat dalam bahasa Arabnya, yuhibbukumullah itu kalimat aktif atau pasif. Saya pernah tanya, itu kalimat pasif. Dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Apa yang terjadi? Anda akan diampuni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan ampuni dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Gitu. Artinya apa? Kalau mau dicintai Allah sering-sering, dalam semua keadaan kita dipandu sama Allah, maka mulailah untuk mencontoh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosamu akan diampuni. Artinya apa? Kalau mau jadi orang yang dicintai Allah, maka, dan kalau ini babnya kita pakai dalam urusan jasad ya, jantung yang mau sehat, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dan salah satu yang kata Nabi SAW bahwa Nabi itu mengatakan bahwa orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Nanti coba di rumah istighfar sampai 10.000. Berapa lama itu? Kalau 1.000 itu sekitar setengah jam. Coba aja nanti. Apakah dokter bikin zikir-zikir yang pakai bilangan? Enggak, cuman supaya mencapai titik tertentu saja. Sebab dalam Quran zikir itu sebanyak-banyaknya. Cuman kadang-kadang sebanyak-banyaknya kita baru juga 20 lewat teman kita, batal kita zikir ya. Itu maksudnya. Jadi mencapai target dulu sebentar, gitu kan? 1.000, 2.000, nanti lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling akan luar biasa apa? Hati jiwa raja tentara itu dia udah nggak mau lagi yang aneh-aneh gitu kan, seperti dalam pengawalannya Allah. Itu sebabnya dalam surat Nuh itu terakhir untuk kesekian kalinya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Efek istighfar itu ya banyak banget. Surat Nuh itu Allah jelaskan. Nanti coba dilihat surat Nuh ayat berapa itu? Ayat berapa? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat berapa? Coba kita lihat, saya lupa. Wa qultu astaghfiru. Ayat berapa? Oh 10 ya, salah, ayat 10 betul. Fakultu astaghfiru rabbakum fakultu astaghfiru innahu rabbakum innahu kana ghafara. Berarti tadi apa satu? Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, itu dapat ampunan. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Tadi kan dapat ampunan. Jadi istighfar itu efeknya apa? Pertama, dapat ampunan jelas. Kemudian apa lagi? Yursilis sama alaikum midrara, dapat hujan. Oke, terusnya apa lagi? Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Anaknya, hartanya diperbanyak. Anaknya diperbanyak, kebunnya diperbanyak, dikasih sungai. Itu janji Allah. Gampang modal istighfar doang. Jantungnya sehat, hari-harinya akan penuh dengan baik sangka. Kalau jantung sudah baik, ya, jantung sudah baik, maka suuzonnya dia akan Allah hilangkan. Gitu, enak kan? Sehingga nanti apa? Hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, ketenangan segala macam, sehingga
pada akhirnya, ini terakhir. Ini beneran terakhir. Serius. Anda akan rindu dengan zat yang telah memberikan begitu banyak karunia dan anugerah kepada kita. Rindu. Hub, cinta itu pasti akan memunculkan rindu. Pasti. Berarti, ya, cinta itu pasti akan memunculkan rindu kepada yang dicintai. Makanya nanti coba perbaiki cintanya. Bagaimana cara memperbaiki cintanya? Bukan baca drama atau film Romeo Juliet itu. Apalagi baca kisahnya Laila Majnun. Itu lebih gila lagi itu. Salah satu buku yang saya baca tentang, atau saya rekomen Anda untuk baca tentang cinta adalah Rawdatun Muhibbin, Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta, karangannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu buku tentang cinta, indah banget. Tapi bab cintanya itu bukan tentang urusan manusia, tapi sama Allah. Wih, Masya Allah itu. Makanya saya bilang tadi, munculkanlah rasa dalam hati kita tentang kerinduan bertemu dengan Allah. Bukan pengen mati ya, bukan. Ya, kerinduan bertemu dengan Robnya kita. Karena seorang pencinta, kata ulama, itu pasti ingin bertemu dengan yang dia cintai. Pasti dia akan rindu bertemu dengan orang yang dicintai. Sehingga nanti apa? Kalau sudah bab tentang cinta, rindu, segala macam yang semuanya dikembalikan pada Allah, maka akan muncullah satu doa yang membuat kita tuh bahagia banget. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal yang dapat mengantarkanku kepada cintamu. Asik kan? Kira-kira udah kayak begitu, hilang gak dendamnya? Hilang lah, ngapain lagi? Aku lebih menikmati cinta ini, aku lebih menikmati rindu ini daripada dendam, benci. Itu gak ada gunanya. Simpan. Ya, sehingga hidupnya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Ya, ada ikhlas, ada sabar, ada kasih sayang, ya, ada cinta. Ya, itulah obat buat apa? Emotional damage. Gitu. Ya. Yang itu zaman sekarang banyak orang yang kehilangan itu. Ya. Makannya dia tidak bisa dia nikmati karena sibuk dengan ini. Betul? Makanya momen-momen kebahagiaan dalam diri kita itu, ya, momen-momen ya, atau momen-momen kebahagiaan dalam kehidupan kita itu sebenarnya sudah di set up sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ketaatan untuk kita bahagia. Loh, kok saya bisa ngomong begini? Nih terakhir lagi. Sekarang jam berapa ya? Jam 11, nggak usah tanya jawab lah ya. Ini saya kasih anunya aja. Saya kasih apa namanya ya, semacam hikmahnya ya, supaya nanti Anda bisa merasakan ini dalam amal atau ibadah Anda. Gini, ketika orang masuk surga, jemaah sekalian, apa kebahagiaan tertingginya? Apa kebahagiaan tertinggi orang masuk surga? Ketemu Allah kan, bertemu Allah, menatap wajah Allah kan gitu, kata Nabi kan. Oke. Nabi kita alaihissalatu wassalam kan mendapatkan ketika beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat, Abu Talib meninggal, Taif segala macam, kan Allah kasih hiburan, rihlah menjelajahi alam semesta. Hiburannya nggak tanggung-tanggung, ya, menjelajahi alam semesta. Naik buruk, ya, kadang-kadang itu nggak usah panjang ceritanya tuh, nggak usah lah. Tapi saya mau cerita sampai di atasnya aja.
Kebahagiaan Nabi saat itu yang tertinggi apa? Melihat Allah kan? Pakai tabir atau apalah gitu. Pokoknya intinya bahasanya Nabi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan berdialog dengan Allah. Bahagia nggak Nabi? Bahagia. Senanglah bahagia. Tapi kebahagiaannya itu apakah cuman bisa dinikmati Nabi atau umatnya bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Nabi doang, kan cuma Nabi yang sana, ya kan? Cuma Nabi SAW doang saja yang datang atau diangkat, dimi'rajkan oleh Allah untuk bertemu Allah dan mendapatkan kebahagiaan itu di tengah kesedihan beliau alaihi salatu wassalam. Kira-kira Allah pengen nggak kita merasakan itu? Pengen. Caranya gimana? Setelah Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dapat perintah apa? Sholat. Jadi seperti urutannya itu, kebahagiaannya yang dirasakan Nabi itu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan juga kita ya oleh Allah untuk bisa merasakan berdialog dengan Robnya kita itu dengan adanya perintah sholat. Jadi sholat itu isinya apa? Dialognya kita sama Allah. Kapan diberikan? Tiap hari. Supaya apa? Supaya you don't feel alone gitu. Jangan merasa sedih, jangan merasa kesepian. Itu maksudnya. Makanya, itu dia. Nikmatilah sholat itu sebagai bentuk dialognya kita kepada Allah. Itu. Jangan cepat-cepat ngobrol sama Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka seterusnya. Terus pujinya Allah, baca surat cintanya, bacalah surat apa, macam-macam Anda bisa bacakan surat-surat Quran itu kan. Duduk dia, ruku dia, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Coba nanti dirasakan cintanya di situ, di salat itu. Sehingga nanti bayangkan ya, kalau itu sudah kita kerjakan, sholat yang benar ya, itulah rihlahnya kita. Rihlah itu hiburan. Maka Nabi menjelaskan atau mengajarkan kepada kita, kalau Nabi itu sudah banyak masalah yang numpuk segala macam, pikiran macam-macam, apa yang Nabi kerjakan? Nabi berwudu dan beliau sholat 2 rakaat. Itu tips. Jadi kalau lagi hatinya, rajanya lagi berantakan, sholatlah. Duduklah di mihrab Anda di situ, sholatlah di situ, berzikirlah di situ, ngobrollah sama Tuhan, berdua aja. Maka hati akan merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Saat manusia atau makhluk ya sudah terlalu banyak bikin susah kita, maka perbanyaklah dialog kita dengan Robnya kita. Tuh asik banget, asik, tenang gitu. Ya kan, lepas satu demi satu ya, insya Allah. Jadi akhirnya kita akan merasakan dekatnya Robnya kita. Bahkan saya pernah, tidak tahu sudah pernah atau belum, ada satu doa yang saya baca dalam satu buku, doanya bunyinya begini, Allahumma qad ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdihalana. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang akan aku ucapkan. Allahumma qad ta'lamu, ya Allah Engkau sudah mengetahui qabla an nas'alaka, sebelum kami meminta kepadamu. Ya, faqdihalana, maka kabulkanlah ya Allah. Kalau nanti hubungan kita sama Allah sudah semakin hari semakin baik, maka Masya Allah dalam bab tentang penyakit, wallahu sekalian, saya dapat banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang ketika sudah ikhlas, sudah pasrah, udah ridho, obat itu gampang banget. Beneran. Obat buat jasadnya ya. Kenapa? Hatinya udah bener. Jiwa udah bener, raja udah bener, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Maka jaga itu baik-baik. Ya, sehingga nanti apa? Kerinduan, cinta, segala macam. Ya Allah, jadikan aku tiap hari jatuh cinta kepadamu. Jatuh cinta kepada agama ini, jatuh cinta kepada syariat ini, jatuh cinta kepada Rasulullah SAW, jatuh cinta kepada orang-orang yang telah memperjuangkan agama. Aku jatuh cinta kepada ini, sebutin aja. Efeknya apa? Kata Nabi, seorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia dicintai. Artinya, kalau Anda
mau bersama Rasulullah nanti di surga? Pastinya mau. Katakan pada Allah, ya Allah aku mencintai Rasulmu, aku mencintai engkau, aku mencintai semua orang-orang yang engkau cintai ya Allah. Sekarang babnya kalau bicara tentang ibadah saja, mustahil kita bisa menyaingi ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mustahil. Tak mungkin. Sekelasnya Umar aja ngalah, nggak bisa. Tapi pertanyaannya, berarti derajatnya surganya Abu Bakar itu tinggi nggak? Oh, pasti tinggi dengan ibadah dia. Pengen nggak sama dia? Pengen. Tapi ibadah seperti beliau radhiyallahu bisa nggak? Nggak bisa. Caranya gimana? Ya Allah, saksikan ya Allah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW apa? Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Gitu.